Saya, Jocelyn Gozali, selaku Master of Ceremony, dengan senang hati akan memandu acara pada pagi hari ini. Kami berharap agar acara ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memperkuat kepercayaan Bapak Ibu sekalian terhadap perusahaan. PT Global Sukses Digital Tbk merupakan sebuah perusahaan retail kamera dan gadget yang terkemuka dan memiliki reputasi baik selama 17 tahun di Indonesia. Hingga saat ini, lokasi DOS Store sudah tersebar ke berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Bandung, dan Makassar dengan jumlah total sebanyak 9 cabang toko. Sebelum kita memulai jalannya acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri dan mengambil sikap sempurna. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, mari kita menyaksikan video company profile dari PT Global Sukses Digital Tbk. Selamat menyaksikan. Fotografi dan videografi adalah industri dengan nilai 82 juta dolar yang berkontribusi sebesar 8% terhadap GDP Indonesia melalui ekonomi kreatifnya. Potensi pasar fotografi dan videografi di Indonesia bernilai triliunan rupiah. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor ekonomi kreatif yang mencapai 82 juta dolar pada tahun 2023 atau setara dengan 8% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Tapi berkaca dari berdirinya DOS di tahun 2006, alat-alat penunjang fotografi dan videografi belum banyak seperti saat ini. DOS adalah pembangkit dunia kreativitas dan pusat wadah bagi komunitas fotografi dan videografi. Diawali dari sebuah mimpi. Dengan semangat dan dedikasi, saya terus bergerak mewujudkan mimpi tersebut dengan membangun gerai pertama di tahun 2006 di Makassar. Kehadiran DOS sejak 2006 telah banyak mengubah ritme pasar fotografi dan videografi di Indonesia. DOS telah memperluas aksesibilitas terhadap teknologi kamera digital terkini dan inovasi dalam layanan industri kreatif. Pada awalnya, saya belum memiliki visi dan misi yang jelas. Dengan berjalannya waktu, visi dan misi tersebut semakin menjadi lebih jelas, yaitu DOS bukan hanya sekedar toko kamera, tapi harus menjadi
ekosistem terdepan di industri fotografi dan videografi, mengintegrasikan penjualan peralatan, pembelajaran, serta kolaborasi komunitas. Selama lebih dari 17 tahun, DOS terus memperkaya komunitas dan mendukung pertumbuhan ekosistem dunia kreatif di tanah air melalui konsep One Stop Solution-nya. Misi kami adalah memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, memberikan akses mudah ke produk-produk berkualitas tinggi, edukasi yang mendalam, dan kesempatan untuk berkembang dan berkolaborasi dalam industri fotografi dan videografi. DOS lebih dari sekedar toko kamera, tapi menjadi wadah ekosistem dunia industri kreatif. Di DOS, kami tidak hanya menjual produk-produk terbaik dalam industri fotografi dan videografi, tetapi juga menciptakan pengalaman berbelanja yang menginspirasi dan membangun komunitas yang kuat. Kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi kreatif yang luar biasa, dan kami berkomitmen untuk mendukung dan mengembangkan bakat-bakat itu melalui layanan yang ramah dan bisa dipercaya, workshop, dan inisiatif pengembangan bisnis kami. DOS adalah rumah bagi semua orang yang memiliki hasrat untuk berkreasi, dan kami berkomitmen untuk menjadi sahabat setia dalam perjalanan kreatif mereka. Kami berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah yang nyata bagi setiap pelanggan kami dengan menjadikan DOS sebagai tempat atau mitra terpercaya dan terdepan bagi perjalanan kreatif mereka di fotografi dan videografi. Kami menawarkan beragam produk bergaransi resmi dan layanan purna jual dalam industri fotografi dan videografi. Temukan merek terkemuka dan kategori lengkap, kamera digital, video profesional, lensa, action kamera, drone, perlengkapan studio, live streaming, dan podcast equipment, serta aksesoris profesional lainnya. Dengan menghadirkan ekosistem yang lengkap, kami memastikan bahwa setiap langkah mulai dari pembelian, penggunaan, didukung oleh layanan dan dukungan yang luar biasa. Melalui platform web dan aplikasi DOS kami yang canggih dengan algoritma pencarian AI, temukan produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda dengan cepat dan mudah. DOS Kamera dan Gadget, tempat di mana teknologi bertemu dengan passion. Didirikan dengan visi untuk meningkatkan perjalanan kreatif dan pengalaman dengan gadget, DOS adalah solusi lengkap untuk perangkat dan aksesori pemotretan digital mutakhir. Di DOS, kami menyediakan berbagai produk dan layanan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan para profesional kreatif, penggemar, serta pelanggan B2B dan instansi pemerintahan. Mulai dari kamera dan aksesori terbaik, acara komunitas, lokakarya, barang bekas terawat, layanan media dan produksi, teknologi extended reality atau XR, siap mendukung ide-ide foto dan video Anda. Kami memiliki segala yang Anda butuhkan untuk menghidupkan kreativitas Anda. DOS tidak hanya menyediakan produk, tetapi juga inspirasi, pengetahuan, dan komunitas untuk membantu setiap pelanggan untuk mencapai potensi penuh di dalam fotografi dan videografi. Komunitas kami di DOS mencakup fotografer, videografer, pembuat konten, penggemar, dan profesional industri. Semua berkumpul untuk berbagi semangat mereka terhadap kreativitas dan inovasi. Baik Anda seorang profesional berpengalaman atau baru memulai, ada tempat untuk Anda dalam komunitas DOS. Toko kamera pertama di Indonesia yang mengintegrasikan area toko dengan ruang untuk komunitas. DOS bukan hanya toko, ini adalah pusat komunitas untuk fotografi, pembuat video, dan penggemar gadget. Selain itu, kami juga akan menyediakan platform inovatif yang menghubungkan fotografer dan videografer dengan klien sehingga membuka peluang pekerjaan dan networking yang luas. Melalui platform ini, para profesional dapat menemukan proyek yang sesuai dengan keahlian mereka. Sementara klien juga dapat menemukan talenta terbaik untuk kebutuhan mereka. Ini memperkuat komitmen kami dalam membangun ekosistem yang tidak hanya fokus pada produk, tetapi pengembangan karir dan kolaborasi kreatif. Setiap gerai didesain untuk menjadi ruang yang nyaman, lengkap dengan fasilitas seperti kedai kopi, studio, dan ruang kelas, menciptakan lingkungan yang ramah untuk pelanggan kami yang dihargai. Di DOS, kami percaya pada maksimalisasi nilai dari setiap produk dan layanan yang kami tawarkan. Toko kami tidak hanya menjual barang-barang baru, tetapi juga menyediakan platform untuk membeli dan menjual peralatan bekas berkualitas. Ini menciptakan ekonomi sirkular, di mana barang-barang bekas mendapatkan rumah baru dan pelanggan dapat mengakses perlengkapan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Melalui kemitraan strategis dengan universitas, perguruan tinggi, dan tempat kursus kami
kami menyediakan sumber daya pendidikan dan pengalaman langsung kepada calon fotografer, videografer, dan pembuat konten. Dengan menjembatani kesenjangan antara akademisi dan industri, kami menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dunia nyata dan bagi bisnis untuk mengakses bakat segar dan ide inovatif. Bersama, kami membentuk masa depan industri kreatif dan memberdayakan individu dan organisasi untuk berkembang di landscape yang terus berubah dengan cepat. Komunitas kami yang beragam di DOS mencakup berbagai individu dan bisnis, termasuk usaha kecil dan menengah. Di Pusat Industri Media dan Produksi Daunet, kami menawarkan solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik mereka. Di DOS, kami berada di garis depan kemajuan teknologi dalam industri kreatif. Salah satu fokus utama kami adalah teknologi Extended Reality atau XR yang mewakili masa depan pembuatan film dan penceritaan yang mendalam. Solusi XR kami melayani kelompok pengguna yang beragam, termasuk bisnis dan perdagangan, serta penggemar musik dan film, memberi mereka alat mutakhir untuk meningkatkan usaha kreatif mereka. Di DOS, kami memahami pentingnya bakat dan keahlian dalam industri kreatif. Itulah mengapa kami telah membuat Penemu Artisan, sebuah pasar jasa foto dan video bebas dan profesional, menghubungkan individu yang terampil dengan peluang dalam fotografi, videografi, sinematografi, dan di luar itu. Baik Anda seorang pekerja lepas yang mencari proyek selanjutnya atau bisnis yang membutuhkan layanan khusus, platform kami menyediakan cara yang mulus untuk terhubung dan berkolaborasi. DOS menghasilkan pendapatan melalui kombinasi penjualan produk dan transaksi layanan, integrasi yang lancar antara layanan dari pendidikan, barang bekas, dan toko kami bersama dengan dukungan dari Daunet sebagai production house dan media digital dan inovasi teknologi dalam dunia produksi dari DOS Guava XR Studio menciptakan ekosistem dinamis yang bermanfaat bagi pelanggan, mitra, pemasok, dan lingkungan. Ini memungkinkan kami untuk mengurangi limbah, memperpanjang masa pakai produk, dan memberikan aksesibilitas yang lebih besar terhadap peralatan berkualitas untuk semua tingkatan kreator. Model pendapatan inovatif kami mendukung pertumbuhan kami dan memungkinkan kami untuk terus menyediakan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan kami. Bergabunglah dengan DOS hari ini dan buka potensi kreatif Anda yang seutuhnya. Jelajahi ekosistem dinamis kami untuk semua tingkatan kreator, terhubung dengan individu yang memiliki minat serupa, dan menjadi bagian dari komunitas yang bersemangat tentang kreativitas dan inovasi. DOS adalah tempat di mana mimpi kreatif Anda menjadi kenyataan, didukung oleh komunitas dan peluang yang tak terbatas. Join our DOS family. Coming soon, DOS at Ratu Plaza, the biggest photo and video store in Southeast Asia. Sebelum memulai lebih lanjut, saya ingin menginformasikan bahwa Bapak Ibu hadirin sekalian bisa mengisi pertanyaan yang ingin ditanyakan saat Q&A session melalui QR Code yang ada di bunga meja dan yang ada di layar. Selain itu, Bapak Ibu hadirin sekalian juga bisa mengakses prospektus PT Global Sukses Digital Tbk pada bunga yang ada di meja melalui QR Code. Terdapat 2 buah QR Code yang ada pada meja Bapak Ibu sekalian. QR Code pertama berisi link akses untuk mengisi pertanyaan saat Q&A session, dan QR Code kedua berisi prospektus dari PT Global Sukses Digital Tbk. Kini, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ibu Imelda Gunawan selaku Komisaris Utama PT Global Sukses Digital Tbk. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu Imelda Gunawan untuk naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Kepada Ibu Imelda Gunawan, kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama terima kasih waktunya semuanya di hari kerja bisa datang buat support kita. Thank you for always supporting DOS. Thank you, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pemegang saham, Dewan Komisaris, tim manajemen, para karyawan, loyal customer, teman-teman fotografer, videografer, konten kreator, supplier, dan prinsipal serta tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara Public Expose pertama perusahaan kami dalam rangka menyambut penawaran saham perdana.
Hari ini merupakan momen yang sangat bersejarah dan penuh makna bagi DOS. Public Expose ini adalah bukti nyata dari kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah dari semua pihak yang terlibat dalam perjalanan panjang perusahaan ini. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim DOS, loyal customer, teman-teman fotografer, videografer, konten kreator, supplier, brand principal yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang luar biasa. Perjalanan DOS menuju IPO bukanlah perjalanan yang mudah. Dimulai dari sebuah visi yang sederhana untuk menyediakan peralatan fotografi dan videografi. Kami telah tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang dikenal dan dipercaya oleh banyak orang. Berkat kerjasama dan kerja keras tim DOS, kami mampu melewati berbagai tantangan dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan customer kami. Tidak bisa dipungkiri, kesuksesan yang kita raih hari ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kepada seluruh anggota tim DOS, kalian luar biasa karena selalu memberikan yang terbaik. Kepada customer setia kami, kepercayaan dan dukungan Anda adalah motivasi terbesar untuk kami terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kepada teman-teman fotografer, videografer, konten kreator, kreatifikasi dan karya-karya kalian telah menginspirasi kami untuk terus menyediakan produk dan layanan yang mendukung setiap langkah kreasi kalian. Kepada supplier dan brand principal, kemitraan yang solid dan kerjasama yang baik telah membantu kami mencapai posisi ini. Dalam acara hari ini, kami akan memaparkan pencapaian-pencapaian utama perusahaan kami selama periode terakhir, termasuk hasil keuangan, perkembangan operasional, serta langkah-langkah strategis yang telah kami ambil untuk menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis kami. Kami juga akan memaparkan rencana jangka panjang yang akan membawa perusahaan kami menuju masa depan yang lebih ceria dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa keterbukaan informasi dan transparansi merupakan aspek yang penting dalam menjalankan perusahaan publik. Oleh karena itu, dalam sesi tanya jawab nanti, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari para hadirin untuk bertanya dan memberikan masukan yang konstruktif. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan kami hingga saat ini. Semoga acara Public Expose ini dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai perusahaan kami. Marilah kita terus bekerja sama dan berinovasi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Terima kasih dan salam sejahtera buat kami semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Imelda Gunawan atas kata sambutannya. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Imelda Gunawan. Selanjutnya, kita akan mengundang Bapak Tahir Matulatan selaku Direktur Utama dari PT Global Sukses Digital Tbk untuk memaparkan pencapaian-pencapaian utama perusahaan selama periode terakhir, termasuk langkah-langkah strategis serta rencana jangka panjang dari perusahaan. Setelah itu, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Bapak Edi Yulianto selaku Direktur PT Global Sukses Digital Tbk untuk menjelaskan dari segi finansial perusahaan, dan sesi pemaparan materi akan diakhiri oleh Bapak Yuga Nugraha selaku Direktur Investment Banking dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Kepada Bapak Tahir Matulatan, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Cek. Apa kabar? Aduh, gak ada spiritnya nih. Show some spirit ya. Kalau apa kabar artinya jawabnya apa? Luar biasa. Apa kabar? Kurang. Satu kali lagi dong, biar saya semangat juga di sini. Kalau enggak, saya turun nih ke bawah nih. Apa kabar semuanya? Wah, thank you. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan karunia-Nya saya bisa berdiri di depan semua orang hari ini. Terima kasih juga buat keluarga yang yang selalu memberikan doa
Ya, terima kasih kepada keluarga ya yang selalu memberikan doa kepada saya dan juga mendukung setiap langkah yang saya ambil. Terima kasih buat loyal customer yang selalu mensupport dan mempercayakan kebutuhan alat-alat fotografi dan videografi mereka di DOS. Terima kasih juga untuk para supplier yang selalu berkolaborasi dan bekerja erat dengan DOS. Ya, tanpa dukungan kalian, kita juga tidak bisa sampai di sini. Tentunya terima kasih juga buat teman-teman fotografer, videografer, content creator yang selalu menginspirasi, selalu mensupport dan selalu mempromosikan DOS. Ya, last but not least, thanks a lot juga kepada seluruh tim DOS yang selalu menyala di setiap apapun keadaan itu. Tepuk tangan buat tim DOS, luar biasa. Menyala ya selalu ya tim DOS. IPO, ini adalah satu mimpi yang kita wujudkan bersama-sama. IPO ini merupakan perjalanan baru untuk DOS supaya kita bisa lebih berkontribusi untuk industri fotografi dan videografi di Indonesia. Harapan kita tentunya untuk menjadi lebih besar dan bisa menjadi wadah lebih buat teman-teman komunitas ataupun profesi fotografer, videografer, dan content creator. Ya, mungkin izinkan saya sekarang untuk memaparkan mengenai DOS. Welcome to DOS. DOS bukan hanya sekedar toko kamera, tapi DOS merupakan ekosistem untuk fotografi dan videografi. Semua touchpoint DOS didesain sebagai tempat yang nyaman untuk berkomunitas, untuk berkolaborasi, networking, karena kita menyediakan tempat untuk yang kita integrasikan bukan hanya sebagai store, tapi di situ adalah community hub, ada studio, ada classroom. Jadi sehingga menjadikan DOS sebagai welcoming ecosystem untuk semua content creators dan juga our value customer. Meet our board of commissioners and directors. Ibu Imelda Gunawan selaku komisaris utama, Bapak Stefanus Domingo Laksmono sebagai komisaris independen, dan saya sendiri sebagai direktur utama, dan juga Bapak Edi Yulianto sebagai direktur. Mari kita masuk di section 1 mengenai company overview. DOS berdiri sejak tahun 2006. Dan sekarang ini DOS menjadi salah satu leading retailer di kamera industri ya. Ya, tentunya ini disupport oleh solid track record, di mana ketika pandemi kita mampu bertahan, dan bukan hanya bertahan, kita mampu untuk meningkatkan sales kita itu sampai 95,8% after post pandemi. Di sini juga kenapa? Apa yang kita lakukan ketika pandemi pertama kali terjadi? Kita beradaptasi dengan sangat cepat, dan DOS menjadi toko pertama di Indonesia yang melakukan virtual classroom, virtual workshop, dan juga pada saat itu DOS langsung membentuk tim untuk fokus ke e-commerce, karena kita sadar pada saat itu ketika offline mengalami lockdown, hal yang bisa kita lakukan adalah online. Dan adaptasi itu sangat cepat. Saya ingat sekali pada saat itu kita lockdown di tanggal 20 sekian, 26 atau tanggal 27
April tahun 2020, tanggal 2 Mei, DOS sudah melakukan virtual classroom yang pertama. Setelah itu kita lanjut dengan workshop yang seminggu bisa sampai 3 kali, dan pada saat itu juga kita memberanikan diri melakukan virtual launching new product yang dimana ada live session yang kita lakukan. Inilah yang saya bilang tadi, kehebatan daripada tim DOS yang mau diajak bergerak cepat untuk beradaptasi dengan situasi ataupun kondisi yang terjadi. Tim manajemen yang ada di DOS juga diisi orang-orang yang punya passion yang sama dengan industrinya. Inilah juga yang membedakan DOS ya. Kita lihat mulai dari saya sendiri sangat mencintai fotografi. Dari tim sales apa semuanya, tim content creator, tim marketing, mereka juga sangat antusias sekali dengan kegiatan fotografi dan videografi. Jadi kenapa DOS ini memiliki hawa atau energi yang luar biasa, karena didrive oleh passion. Ya. Sampai sekarang dari tahun 2006 kita sudah melayani sekitar 80.000 loyal customer. Ini adalah touch point kita yang ada di seluruh Indonesia. Ya, di Jakarta kita memiliki 4 touch point, di Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, dan juga Makassar. Selain daripada itu, kita juga mencakup seluruh Indonesia dengan platform kita, dengan e-commerce kita tentunya ya. Di e-commerce sendiri kita sudah melayani sekitar B2C sekitar 82.000 customer, dan juga B2B customer kita. B2B itu adalah project, teman-teman rental houses, ataupun teman-teman dealers, dan juga beberapa company ataupun corporate yang membutuhkan peralatan videografi, itu sekitar 900 plus, dan juga tentunya kita bekerja sama juga dengan B2G. Sampai sekarang ini kita memiliki 50 customer B2G. Dan untuk e-commerce sendiri kita ada Tokopedia, Shopee, Blibli, TikTok Shop, dan juga Bukalapak. Selain daripada itu, kita bisa melihat sekarang DOS juga fokus sekali dengan perkembangan website DOS sendiri. Ya, secara social commerce website kita bisa dilihat di sini, di tahun 2023 new user daripada DOS itu sekitar 541.000, dan juga page view-nya itu 5,7 juta, bounce rate-nya 23,3%. Tetapi di tahun 2024 ini adalah data 6 bulan, which is sampai June 2024, new user kita sudah 500.000. Artinya dengan seperti ini kita menuju double dengan apa yang kita achieve di tahun 2023. Page view kita juga sudah meningkat ke 4 juta, dan yang paling menarik di sini adalah bounce rate. Bounce rate kita turun menjadi 18,6%. Ya, target kita bounce rate ini terus akan turun ya, sehingga kita bisa konversi customer itu bisa lebih memang enjoy di dalam website kita, dan tentunya kita berharap konversi ke sales itu akan menjadi lebih tinggi. Mobile app sendiri kita sudah memiliki 10.000 plus downloader ya. Traffic yang kita dapatin ini 63% adalah traffic organik, dan 37% adalah paid traffic. Mari kita lihat dari sisi social commerce yang sifatnya social media. Di sini kita memiliki Instagram. Ini adalah salah satu tools atau channel kita untuk berinteraksi atau membangun engagement dengan customer kita, dengan community kita. Bisa kita lihat di sini tahun 2023 reach kita itu adalah 9,6 juta, di mana dengan post interaction adalah 181.000, profile visit 369.000. Tapi data 6 bulan 2024, ya kita sangat increase ya di tahun 2024 ini, yang dimana reach kita selama 6 bulan ini sudah mencapai di 9,4 juta. Post interactionnya 274.000, dan profile visitnya juga 299.000. Ini adalah milestone daripada DOS.
Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kita mulai di tahun 2006. Lalu di tahun 2008 kita melakukan ekspansi ke Jakarta. Tepatnya sih saya berhenti kerja sebagai salesman di Jakarta dan memberanikan diri untuk membuka di Jakarta di tahun 2008. Lalu di tahun 2013 adalah pendirian PT dengan nama Global Sukses Digital. Setelah itu di 2015 kita mulai beranjak untuk membangun lebih komunitasnya dengan memutuskan untuk mengambil satu ruko di Jalan Kiai Majah supaya kita bisa memiliki satu tempat untuk office, untuk toko dan juga studio pada saat itu. Maka di tahun 2015 adalah waktu di mana kita memulai toko kita di Kiai Majah. 2018 adalah tahun di mana pertama kali saya sangat-sangat memberanikan diri dengan membuka store yang dengan konsep superstore, di mana saya mengintegrasikan lebih lagi toko, coffee shop sebagai tempat orang untuk berkumpul, untuk berkomunitas. Di lantai 3 kita membuat classroom dan lantai 4-nya kita membuat studio. Ini adalah konsep pertama di Indonesia yang memiliki integrated seperti one stop solution. Tahun 2021 kita semua tahu ini adalah masih masa pandemik. Tapi yang seperti kita tahu, yang tadi seperti sudah saya mention, di tahun 2020, iya, beberapa sektor mengalami hal yang sangat terpukul ya. Tapi thanks to God, our industry benar-benar being blessing. Bisa dikatakan di tahun 2020 itu kita menutup tahun 2020 dengan 3 bulan off aja, tapi kita hanya membukukan penurunan sebesar 10% dibandingkan tahun 2019. Tetapi di tahun 2021 kita bisa lihat sales itu double. That's why di tahun 2021 ini adalah tahun di mana kita membuka 3 cabang sekaligus, yaitu di Jogja, Bandung, dan di Kemang. Tahun 2022 kita ekspansi 1 toko di Bali dan juga di tahun 2023 kita melakukan 2 toko ekspansi di Surabaya dan juga di Grand Indonesia. The first camera store with superstore concept, ya ini adalah store yang kita integrasikan. Tadi saya sudah jelaskan mengenai. Tapi yang kita aim di sini adalah bagaimana benar-benar DOS itu menjadi tempat komunitas yang nyaman buat semua fotografi, videografi, content creator. Bukan hanya untuk berbelanja, tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang lebih. Bagaimana kita memberikan rekomendasi produk yang tepat. Bukan hanya sekedar, oh oke, yuk belanja 100 juta, 200 juta, bukan. Tapi di sini semangat kita adalah memberikan produk yang tepat, memberikan edukasi yang tepat, memberikan pengalaman menggunakan produk tersebut. That is the most important. Ya. Visi kita, visi DOS, making DOS the leading 360 ecosystem for photography dan videography. Ini yang ada terus di kepala saya sejak tahun 2015. Ini adalah hal yang pengen saya bikin. DOS tidak berbicara kalau misalnya saya toko kamera, bukan. Tapi mimpi saya benar-benar saya ini harus menjadi DOS, harus menjadi platform di Indonesia. Ketika orang mau atau orang mau berbicara mengenai foto ataupun video. Misi daripada DOS. DOS harus bisa menjadi tempat yang menyediakan produk-produk secara komprehensif dan berkualitas tinggi tentunya. Dan customer experience, kepuasan pelanggan, pengalaman berbelanja, itu adalah prioritas utama daripada DOS. Profit tentunya, makanya teman-teman brand harus kasih profit yang lebih buat DOS setelah ini ya.
Di sini kita juga berusaha untuk memfasilitasi edukasi dan juga pembelajaran tentunya. Kita berusaha terus bagaimana bersama-sama dengan teman-teman komunitas yang ada di Indonesia, kita selalu berkolaborasi yang sangat ketat. Tujuan kita adalah mengembangkan setiap komunitas yang ada, maupun itu komunitas foto ataupun video. Karena tanpa komunitas ini, orang akan berhenti berbicara mengenai fotografi dan videografi. Yang terpenting adalah bagaimana DOS bisa berkontribusi. DOS bersama dengan para brand berkontribusi sama untuk menjaga api daripada orang masih mau foto, orang masih mau bikin video. Semua punya kewajiban yang sama, harus melakukan ini bersama-sama gitu loh. Ya, ini adalah, tapi ini selalu kita mulai dengan DOS dan tentunya kita juga selalu disupport dengan brand-brand yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Tentunya DOS juga selalu mengikuti inovasi teknologi yang ada, ya, dan selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Kita juga memikirkan untuk ke depan bagaimana kita menggunakan atau mengencourage untuk sustainable dan responsible practices. Di sini kita DOS selalu bermimpi DOS mau bisa menjadi jembatan atau menjadi platform buat teman-teman, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan yang lebih buat para profesi dengan calon klien. Mari kita bahas section 2 mengenai potential market. Tadi kita lihat terjadi satu lonjakan yang luar biasa setelah pandemi ya. Di situ kita lihat bagaimana kebutuhan mengenai konten itu meningkat luar biasa. Konten. Sekarang mungkin zaman dulu orang masih menyebutkan mengenai foto, video. Tapi menurut saya sekarang ini kita menganggap cuman satu, konten. Tapi konten itu bisa berbentuk foto dan juga bisa berbentuk video. Semua orang butuh konten. Apakah konten pernah mati? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Film dari tahun berapa sudah ada di dunia ini? Long time ago gitu loh. Yang berbeda apa? Outputnya yang berbeda. Hanya output yang berbeda dari zaman ke zaman. Yang membedakan dari sisi konten ini adalah output. Kalau zaman dulu outputnya masih di TV, stasiun TV. Ya, zaman sekarang kita lihat OTT di mana-mana. OTT semakin meningkat. OTT itu seperti YouTube, video.com. Ya, orang sekarang tinggal buat satu short film, posting di YouTube, mereka bisa menghasilkan uang. Perusahaan mana yang tidak memakai konten untuk melakukan promosi? Entah itu foto, entah itu video, semua pasti pakai. So, potential market ini sangat-sangat besar. Dan apa yang mereka butuhkan ketika membuat konten? Oke, banyak sekali pertanyaan yang saya dapatkan, yaitu gimana dengan smartphone? Smartphone sekarang memiliki kualitas kamera yang luar biasa. Smartphone memiliki kualitas video yang luar biasa. Wow, justru itu adalah potential market saya. Kenapa? Thanks to smartphone. Karena smartphone, anak yang umur 10 tahun sudah mulai mengenal yang namanya foto dan video. What's happen next? Ketika mereka mulai melakukan foto, mereka mulai melakukan video, dan mereka mencintai foto dan video, apa mereka akan stick on smartphone? No, they will move to camera. Ketika orang memulai membuat konten untuk kebutuhan sosial media, dan wah orang ini jago, wah dia bikinnya pakai pakai smartphone, hasilnya bagus, wah iya, ya tidak mengeliminasi bahwa kamera tidak akan dipakai. Kenapa?
ketika orang itu bagus di sosial media, dia akan mulai melakukan commercial thing. Endorse akan datang, brand akan datang, hai, kontenmu bagus loh, boleh nggak bikin konten buat brand saya gini. Terus ketika udah jadi komersial, ketika ditanyakan boleh nggak bikin konten, jawabannya boleh. Terus bilang, oke, saya bikin konten pakai smartphone. Hah, smartphone? Oke, 250.000, 300.000, 500.000. No. Semua orang pasti akan upgrade. Itulah potential market. Dan di sini kita lihat, kalau kita lihat average active user per month on social media, amazing. Di tahun 2023 itu angkanya adalah 458 juta. Ya, data ini tentu source-nya dari data Reportal ya. So, sekali lagi, content is the king. Content is king. Tadi kita sudah lihat karena kebutuhan konten itu, begitu udah mulai starting komersial, yang terjadi adalah mulai berbicara mengenai quality. Ya. Dan kebutuhan ini tentunya hanya bisa di-provide oleh kamera. Nggak mungkin, video bagus, handphone bagus bikin video, tapi nggak mungkin orang bikin film layar lebar pakai handphone. Nggak mungkin orang bikin komersial TVC yang profesional pakai handphone, nggak mungkin. Marketnya besar sekali ya. Ya, salah satu yang dibutuhkan kamera, tapi bukan hanya kamera. Di situ ada, apa sih kamera? Kamera secanggih apa? Tidak ada lighting, nol. Mau video bagus, audio nggak bagus, nol. Jadi ini adalah bisnis ini adalah satu kesatuan yang dibutuhkan yang cukup lebar, cukup besar. Ya, ini adalah data di mana rata-rata pengguna aktif kita lihat dari Instagram itu adalah 89 juta. TikTok 110 juta, Facebook 120, dan YouTube 139 juta. Kita lihat seberapa banyak orang yang selalu mengandalkan sosial media. Dan inilah market ini. Market ini yang luar biasa besarnya. Ini adalah sekilas mengenai makro data surrounding ya. Di sini kita lihat ya, tahun 2020 kita sama-sama tahu ini adalah masa sulit buat semuanya. Di mana kita bisa lihat GDP kita minus 5.3%. Ya, it's okay. Semuanya memang tahu keadaan pada saat itu memang sulit. Tapi Indonesia luar biasa, kita lihat di tahun 2021 kita langsung lewatin. GDP kita increase 7,1%. Ya. Setelah 2021, memang 2021 ini adalah orang semua bilang hal anomali. Yang dimana kita tidak bisa menjadikan benchmarking untuk ke depan. Karena ini adalah dari mulai diem, orang yang terkungkung, orang yang kemana, tiba-tiba di tahun 2021 orang sudah mulai bisa bebas, boom, naik. Ya, ini adalah hal yang luar biasa. Tapi di 2022 kita tidak jelek. GDP kita masih tetap growth di 5,3% dan di 2023 kita maintain di 5,05%. Jadi market Indonesia strong, sangat-sangat strong, dan mungkin teman-teman yang punya source lebih banyak lagi bisa membandingkan GDP growth di beberapa negara lain, khususnya Southeast Asia, dan bisa dikatakan Indonesia salah satu leading untuk GDP growth-nya. Dan ini adalah digital camera market size ya. Ini market size ini adalah the whole world. Kita lihat di tahun 2024 itu menurut Mordor Intelligence market size itu sekitar 5,39 billion. 5,39 billion US dollar untuk tahun 2024. Dan dengan CAGR 4,85% diperkirakan di tahun 2029 market size kita adalah 6,83 billion US dollar. So it's a big market for all of us.
Di sini kita bisa lihat market dan retail performance menurut data GfK. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa sektor yang diambil oleh GfK di sini, mulai dari CE, Consumer Electronic, IT, dan juga ada MDA itu adalah Major Domestic Appliance, MTG itu adalah produk-produk seperti teknologi apa gitu loh, saya lupa, sorry. OES adalah Office Supplies, dan foto itu adalah market kamera, SDA, Small Domestic Appliance, dan Telco itu Telecommunication. Kalau kita lihat nih, di bulan Desember, kita mulai dari angka yang di sebelah kiri, di bulan Desember kita bisa melihat secara total market hanya ada 3 kategori yang meningkat. IT increase 4%, Office Supply increase 11%, dan juga foto increase 24%, menunjukkan bahwa market digital kamera itu very strong. Ya, secara value kita bahkan increase 40%. Artinya apa? Tidak hanya quantity yang meningkat, tapi average selling price yang terjadi untuk produk digital kamera juga increase. Jadi data ini tuh luar biasa sekali ya. Tapi kalau kita bedah apa yang terjadi di online dan offline, seperti kita lihat ada beberapa kategori yang di online-nya increase, di offline-nya turun, tapi hanya foto secara quantity yang mengalami increment. Mau di market online ataupun di offline, dua-dua market ini increase. Ya. Lalu secara value juga sama, kita melihat angka yang luar biasa ya. Dan ini kita bisa lihat perbandingan antara 2023 dengan 2022. Di 2023 artinya secara foto itu increase 75%, secara quantity dan secara value increase 68%. Dan ini adalah data daripada DOS. DOS membukukan di kategori foto increase secara quantity 90% dan secara value 100%. Artinya we growth more than market growth. Artinya DOS taking the market share more. Secara global, tentunya untuk produk digital kamera ini dikuasain oleh manufacturer from Japan. Based data daripada CIPA, 94,4% market share dari digital kamera dikuasain oleh brand-brand dari Jepang, yaitu Canon, Sony, Lumix, Fujifilm, Nikon, dan Olympus yang sekarang sudah berganti nama menjadi OM System. Selain daripada 6 brand ini, tentunya masih ada 3 brand yang berasal daripada luar Jepang, ya, Europe brand. Di sini ada Leica, Hasselblad, dan PS1. Ya, 3 produk ini adalah merupakan target marketnya ke upper middle class. Let's take a break dan kita mungkin nonton 2 video ini. Thank you. Mystery and imagination. Creativity is intelligence having fun. This is the beginning of our journey at Dos Guava XR Studio. This is the world where our canvas is no longer limited by cost, location, or the laws of nature. We are taking the first steps to implement this technology in Indonesia, opening doors to the future of filmmaking. With our 500 square meter studio strategically located in South Jakarta, we offer comprehensive XR services, including LED back and top screen, a nearly zero latency camera tracker, and 3D content creation team. We provide complete consultancy from A to Z, making us a full-service solution for all of your creative needs.
distance between seeds of imagination and the flower of creation is only a breath away. Dream freely, let us handle the complexities. For you dreamers out there, we invite you to join this exploration, to discover and create new stories never seen before with Dos Guava XR Studio Indonesia. The future is now. Welcome to our production house, Downnet Films, where we bring your vision to life through the art of video production. We specialize in creating digital commercials and TVC, servicing clients internationally. Whether you need a real set or film studio, or prefer the ease of virtual production, we have the expertise to deliver the best results. Contact us today to elevate your video content. Downnet Films. Creative, professional, innovative. A better future for our market. Ya. Tadi kita sudah lihat DOS, kita punya DOS Guava XR, kita punya Downnet. Ini adalah satu kolaborasi yang dibuat yang memang menunjukkan bahwa bagaimana kita membangun satu ekosistem. Di sini kita bisa lihat community, comfortable touch point, classroom, semuanya kita integrasikan menjadi satu. Ya. Ini adalah, di sini kita bisa lihat bagaimana DOS membangun ekosistem atau hal yang pengen kita capai ke depan ya. Di sini dimulai dari customer. Customer kita mulai dengan marketing, activity ataupun education yang base-nya dari produk ya, product driven. Tentunya kalau kita berbicara produk, DOS ada as a store and as e-commerce ya. Di sini membuat omni-channel sales kita itu seamless antara offline dan online. Lalu DOS akan membuat after sales service dengan tujuan bagaimana kita bisa melayani lebih dekat ke customer apabila mereka menemukan kendala-kendala tentunya. Education, di sini kita bisa menggunakan education ini yang tadi saya bilang adalah mengajarkan ke sisi customer bagaimana memilih produk yang tepat untuk kebutuhan mereka. Dan di sini kita ada DOS Guava XR yang berfungsi ketika mereka ingin belajar lebih mengenai new technology, because we open for everyone. DOS Guava ya, DOS Guava XR Studio ini benar-benar bukan eksklusif studio yang hanya untuk komersial, tapi bisa dipakai juga buat melakukan riset. Setelah melakukan riset dan mereka menemukan bahwa I wanna do this, then we welcome to collaborate. Berikutnya kita ada community driven database with AI powered by CRM tentunya ya. Di sini kita fokus bagaimana kita dengan CRM kita bisa terus menjaga engagement kita dengan customer yang bisa kita menawarkan mengenai use items. Dengan adanya use item division, ini sangat membantu untuk customer ketika mereka masih ragu-ragu mengupgrade kamera, mereka punya pilihan. Mereka punya satu opsi. Ketika upgrade juga mereka punya opsi bagaimana, yang lamanya mau dikemanain. Tenang, kita ada use item division dan mereka bisa beli yang baru. Ya, kalau ini berjalan, harapan saya sebulan sekali setiap brand keluar tipe baru, ya. Oke, dan di sini juga kita ada Downnet yang dimana kita fokus memang ke
membantu teman-teman UMKM. Film production ini, production house ini lebih dikaryakan untuk teman-teman UMKM dan juga kita lebih fokus bagaimana membuat konten ataupun video, mengupdate teknologi seperti AI yang sekarang, kalau misalnya teman-teman lihat sekarang Downnet ini sangat fokus untuk memberikan konten-konten mengenai AI supaya orang bisa update lebih cepat. Karena AI itu sangat membantu. Orang selalu berkata bahwa AI akan menjadi musuh, AI akan wow, tapi tidak. Bagaimana kita melihat satu new teknologi? Ketika kita melihat satu new teknologi seperti AI, itu adalah salah satu tools yang bisa membantu membuat pekerjaan kita jauh lebih cepat dan efisien. Ya, it depends how you look at it, ya. Dan yang terakhir, ini adalah satu mimpi saya sudah dari long time ago dan sebentar lagi kita akan wujudin Artisan Finder. Artisan Finder by DOS adalah marketplace buat teman-teman konten kreator, fotografer, videografer untuk bertemu dengan calon klien. Di sini penting sekali gitu loh. Ini adalah saya bisa katakan marketplace pertama di Indonesia yang fokus kepada foto dan video. Karena kenapa? Si profesinya bisa membuat identitasnya sendiri karena klien langsung berhubungan dengan si fotografer ataupun videografernya dan calon klien sendiri bebas menentukan taste ataupun hasil output yang diinginkan oleh klien. So ini akan menjadi satu besar. Saya membayangkan adalah ini menjadi satu looping yang besar. Kita bisa memfasilitasi mereka ketika mereka membutuhkan new product, upgrade produk, mereka bisa masuk ke use item, mereka bisa ke store. Ketika mereka ada masalah, mereka ke after sales. Ketika mereka mau belajar, mereka akan ke education. Ketika talent-talent itu bagus, mereka bisa masuk ke Downnet ataupun DOS Guava XR. Ini adalah satu looping yang luar biasa yang pengen kita bikin. Bagaimana customer kita bisa taruh dalam satu putaran dan mereka tidak akan kemana-mana, hanya DOS, 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 dan DOS. Di sini menunjukkan komitmen kita untuk terus memberikan edukasi ataupun pengalaman buat customer dengan melakukan event dan workshop yang dimana data tahun 2023 kita membuat 500 plus activities dalam satu tahun. Tentunya dengan banyaknya cabang, dengan pasti yang akan menjadi pertanyaan adalah how will you manage the stock? Makanya RFID teknologi yang lagi kita kembangkan merupakan salah satu poin penting buat kita. Karena kenapa? Tentunya dengan RFID pertama kita bisa melakukan cost saving ya. Cost savingnya itu kita akan meng-cut banyak sekali untuk melakukan manual labor. Nggak kebayang dengan misalnya jumlah toko yang ada, kita harus melakukan stock opname dengan toko kota yang berbeda-beda. Itu akan takes a lot of times, a lot of human resources ya. Dan yang kita dengan RFID tentunya kita bisa meminimalisir kehilangan barang karena dengan RFID semuanya pasti gampang, lebih mudah di track ya. Misplaced items dan juga inaccurate inventory counts itu penting sekali. Yang kedua, real time tracking of inventory. Tentunya dengan adanya RFID sangat mudah buat kita untuk mengetahui inventory kita berapa nih sekarang, karena teknologi RFID itu sangat convenience. Kita cuma datang ke sini, dia langsung kebaca quantity berdasarkan label RFID. Dan juga dengan ini semuanya pasti kita akan meningkatkan efisiensi daripada kinerja kita ya, khususnya di stok. Ya, salah satunya juga adalah Guava XR ini yang tadi sudah dilihat. Guava XR saya sebutnya adalah imajinasi tanpa batas. Kenapa?
Kenapa imajinasi tanpa batas? Karena apapun yang kalian imajinasikan, apapun storytelling yang kalian buat, kalian bisa wujudkan di DOS Guava. Ya. Untuk .NET sendiri, fokus kita tadi saya sudah sebutkan adalah sebagai production house dan VFX company. Yang dimana as production house kita memang fokus ke UMKM dan juga bagaimana .NET ini bisa menjadi digital media di Indonesia yang menjembantanin antara orang yang masih awam dengan teknologi tapi kita memberikan update yang lebih cepat mengenai teknologi-teknologi. Ya. Artisan Finder, marketplace for creators. Ya, ini yang akan menjadi hal yang besar buat DOS karena ini adalah juga salah satu bentuk kontribusi yang kita bisa memberikan platform lebih nyaman buat teman-teman fotografer dan videografer di Indonesia tentunya ya. Business segment, kalau di tahun 2023 ini adalah kategori bisnis segment kita. 61% didrive oleh penjualan produk kamera digital sendiri, 22% didrive oleh aksesoris, dan 17% didrive oleh lensa. Kalau secara business flow di DOS itu very simple. Kita mulai dari planning, setelah planning kita melakukan procurement, lalu order to principal, mau lokal ataupun overseas, dan setelah itu pengiriman ke warehouse, deliver to outlet, retrieval at the outlet. Ini yang akan menjadi key investment highlights kita ya. Yang pertama adalah DOS harus bisa menjadi one stop shop for photography and videography needs. DOS bisa menjadi strategic partnership dengan para brand supaya kita bisa memberikan produk-produk yang berkualitas terbaik ya. Kita mengintegrasikan services dan produk yang lebih menarik dan memberikan benefit yang lebih tentunya kepada customer. Lalu kita pengen memiliki akses yang luas dengan komunitas dan para loyal customer DOS. Yang kelima tentunya kita terus fokus bagaimana memberikan service yang terbaik untuk customer. Bagaimana kita membuat edukasi yang menarik dan juga interesting dan berguna untuk customer ataupun orang-orang yang pengen belajar mengenai fotografi dan videografi. Dan yang ketujuh adalah kemampuan DOS dalam kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi yang maju, yang tentunya kita fokus bagaimana kita akan melihat dan beradaptasi yang cepat untuk teknologi-teknologi ke depan yang kita bisa gunakan bagaimana memberikan kenyamanan yang lebih untuk para customer. Kita akan fokus juga bagaimana kita bisa menawarkan produk-produk yang inovatif dan bisa lebih fokus ke eco-friendly system. Yang kesembilan, kita berusaha juga bagaimana membuat services yang lebih fleksibel dan lebih customized ya. Dan yang terakhir tentunya kita akan membuat loyalty program dan membuat penawaran-penawaran eksklusif bagaimana membuat customer loyalty itu menjadi lebih loyal kepada DOS. Ya, mungkin presentasi saya terakhir di section 4 ini mengenai key investment highlights. Selanjutnya untuk masalah finansial akan dilanjutkan oleh Pak Edi Yulianto selaku CFO daripada DOS. Thank you. Terima kasih semuanya. Baik, selamat siang buat semuanya, Bapak Ibu sekalian. Juga saya sampaikan terima kasih untuk Ibu Imelda dan Pak Tahir yang sudah memberikan kepercayaan dalam hal ini. Ya, saya tidak lupa juga sampaikan terima kasih untuk dukungan semua pihak, para profesi yang telah menyusun semua hal, dan juga
kepada tim yang telah mempersiapkan materi untuk keuangan ya. Baik, izinkan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan tinjauan keuangan dari apa yang telah dicapai oleh DOS untuk kurun waktu yang mungkin masih pendek ya, tetapi dengan data-data yang telah dipublikasikan di dalam prospektus ringkas yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat, nanti akan dipaparkan sebentar dan izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan sebuah gambaran bagi kita semua. Silakan dimulai dari media ya. Untuk hal yang pertama, baik, pertama di sini disajikan untuk data-data mengenai profit and loss untuk kurun waktu 3 tahun ya, dan data-data ini diambil dari sumber hasil dari audit selama 3 tahun sebagaimana sudah diungkapkan di dalam prospektus ya. Nah, sebenarnya DOS tentu mempunyai data-data sebelumnya juga, tetapi untuk penyajian yang disampaikan untuk jangka waktu yaitu 3 tahun. Nah, kalau kita melihat dari apa yang disajikan di sini mengenai profit and loss perusahaan, ini adalah capaian-capaian dari yang telah dilalui oleh DOS selama 3 tahun. Kalau kita melihat di tahun 2021, itu ada capaian dari revenue-nya adalah sebesar 373,49 miliar. Kemudian meningkat menjadi 430 pada tahun 2022, dan selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2023 di 609,57 miliar. Kalau kita melihat dari peningkatan ini yang boleh dibilang selama 3 tahun secara berturut-turut, menunjukkan bahwa suatu perusahaan atau suatu entitas yang mengalami pertumbuhan itu adalah entitas yang sehat. Dan yang terpenting dalam pertumbuhannya itu adalah konsisten ya. Kalau kita melihat di sini peningkatannya selalu naik ke atas ya. Dan peningkatan ini memang kalau kita lihat dari porsi masing-masing peningkatan tentu akan terlihat kenapa seperti tahun 2022 dengan 2023 naik begitu besar ya. Nah, kemudian kalau kita melihat ke sisi sebelah kanan yang warna biru, itu adalah posisi per Januari ya, 1 bulan ya, Januari tahun 2024 dengan 2023. Ini pun juga mengalami pertumbuhan, di mana tahun 2023 itu revenue baru mencapai 36,43 miliar, kemudian di periode yang sama di tahun 2024 adalah 39, naik ya. Dan konsistensi seperti inilah yang tentunya DOS akan tetap pertahankan ya, untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang tadi diimpikan oleh yang disampaikan oleh Pak Tahir tadi ya. Nah, selanjutnya di sisi ini kita bisa melihat ya, dari gross profit yang dicapai oleh DOS, seperti halnya revenue bertumbuh, demikian juga di gross profitnya juga mengalami pertumbuhan dari 2021 28,46 miliar, kemudian di tahun 2022 naik menjadi 34,34 miliar, dan di 2023 itu naik kembali menjadi 40,63 miliar. Tentunya kita harapkan tahun-tahun berikutnya juga demikian. Nah, di posisi tahun 2024 dan 2023 yang diperbandingkan dalam periode hanya 1 bulan, itu tercapai di mana di 2023 adalah 2,5 miliar gross profitnya, dan 2024 adalah 2,7. Kalau kita melihat dari sisi gross marginnya, 2021 ke 2022 ada peningkatan, tapi di 2023 ada sedikit penurunan. Hal ini nanti mungkin bisa masuk di dalam tanya jawab ya. Jadi saya tidak akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ini. Dari capaian seperti ini, bahwa pertumbuhan dari sisi revenue diimbangi dengan pertumbuhan di sisi gross profit ya. Kita lanjutkan. Di sisi operating profit, sisi operating profit juga mengalami hal yang sama, di mana di tahun 2021 DOS bisa mencapai hasil dari operating profitnya adalah 19,19 miliar. Kemudian meningkat di angka 22,54 di tahun 2022. Dan menjadi 29,04 miliar itu di tahun 2023.
Ini pun juga pertumbuhan yang masih inline ya. Jadi dari pertumbuhan revenue, gross profit, kemudian operating profit. Demikian juga di periode 1 bulan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 untuk masa yang sama ada peningkatan dari 4,74 di tahun 2023 pada bulan Januari meningkat menjadi 5,33 miliar pada periode yang sama di tahun 2024. Artinya pertumbuhannya masih konsisten ya. Kita lanjutkan untuk posisi net profit. Kita juga melihat di sini net profit. Di tahun 2021, DOS telah membukukan laba bersih sebesar 15,45 miliar. Kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 17,9 miliar dan di tahun 2023 meningkat kembali menjadi 23,87. Angka yang kenaikannya lumayan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 21 dan 22. Begitu juga yang terjadi di periode 1 bulan di tahun 2024 dibandingkan 2023, di mana 23 mencapai 4,06 miliar, kemudian di tahun 2024 mencapai 4,7 miliar. Dari apa yang telah saya paparkan di sini, kita bisa melihat bahwa dari setiap pertumbuhan, DOS cukup konsisten di dalam mencapai target-targetnya. Sehingga kita bisa melihat baik dari pertumbuhan revenue-nya, kemudian gross profit-nya, kemudian dari operating profit maupun net profit-nya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan ini dan kemudian menjaga konsistensi dari setiap pertumbuhan ini secara merata, secara konsisten. Kita tidak bertumbuh secara muluk-muluk atau bombastis, dan angka-angka ini adalah angka-angka yang disajikan berdasarkan hasil laporan audit ya. Dan sepanjang yang saya sudah pelajari, dari pertumbuhan demi pertumbuhannya ini DOS cukup konsisten ya kalau saya membandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi dalam kaitan dengan waktu sekarang ini kita hanya melihat dari periode selama 3 tahun. Nah, kemudian di sisi capaian dari posisi balance sheet kita, di sini juga kita bisa melihat ya total aset kita ya tentu tadi karena revenue-nya juga meningkat. Apa yang dilakukan oleh DOS dalam hal ini adalah dapat dilihat dari sisi pertumbuhan dari sisi asetnya. Sisi aset mengalami pertumbuhan dari 2021 dari 101,66 miliar, kemudian meningkat menjadi 141,5 miliar di tahun 2022. Dan kemudian meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 163 miliar. Ini juga pertumbuhan yang masih konsisten ya, karena apa yang dihasilkan oleh DOS kembali kepada aset yang dimilikinya, mengalami pertumbuhan baik aset secara lancar maupun aset tetapnya. Kemudian di periode 1 bulan di tahun 2024 kita melihat di sini ada sedikit peningkatan, yaitu dari 163 miliar di tahun 2023 akhir tadi menjadi 166,68. Berarti laba yang dihasilkan oleh perusahaan, oleh DOS itu dibukukan kembali dalam asetnya. Nah, di sisi liabilities ya, kewajiban kita. Di sini yang diperlihatkan ini secara total ya. Dari liabilities ini dari tahun ke tahun kita bisa melihat untuk tahun 2021 itu tercatat 76,07 miliar. Kemudian naik ya posisi liabilitiesnya menjadi 79,89 miliar. Tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan dari 79 menjadi 72,66 miliar. Nah, kalau kita melihat kembali di posisi sebelahnya lagi, di tahun 2024 untuk jangka waktu yang 1 bulan, liabilities ini mengalami penurunan kembali menjadi 71,42. Nah, ini kembali apa yang dilaksanakan oleh DOS dalam memanage setiap pengeluaran keuangannya, tentu kita bisa lihat di sini. Karena kalau kita lihat dari sisi total asetnya, dia mengalami peningkatan. Kalau kita bedah lebih lanjut, komponen dari setiap aset tadi bisa kelihatan. Nanti bisa dilihat di prospektus yang telah tadi diumumkan ya. Nah, jadi di sisi utang, liabilities ini kewajiban kita kepada para kreditur, ini dapat dikendalikan dengan baik dan mengalami penurunan. Tentu kemajuan DOS pasti didukung oleh para kreditur. Tetapi bagaimana menggunakan setiap bantuan atau dukungan dari kreditur secara baik dan secara benar, itu akan membawa pertumbuhan yang sehat bagi DOS sendiri ke depannya. Kita lanjut. Nah, untuk sisi ROA ya, return on asset-nya, pengembalian dari
hasil yang dicapai, yaitu laba yang diperoleh dibandingkan dengan asetnya, kita bisa melihat sepertinya naik turun ya. Di tahun 2021 DOS mencapai 15,2% ya dari laba yang diperoleh dibandingkan dengan total asetnya. Kemudian tahun 2022 turun menjadi 12,7%. Di tahun 2023 mengalami kenaikan lagi. Kenapa seperti ini? Nanti mungkin bisa masuk di dalam sesi tanya jawab ya. Jadi mengenai naik turunnya dari ROA-nya sendiri. Lalu yang bagian berikutnya adalah di return on equity atau tingkat pengembalian investasi atau modal ya. Kalau kita melihat di tahun 2021 cukup tinggi, 60,4% ya. Kemudian turun menjadi 2022 menjadi 29,1 dan 2023 menjadi 26. Kenapa sepertinya melandai seperti ini? Karena di tahun 2021 posisi ekuitas atau modal yang dimiliki oleh DOS sendiri tentu belum seperti sekarang ini. Ya, pada waktu itu setoran modalnya juga masih kecil, sehingga jika dibandingkan dari apa yang telah dicapai dari laba yang tadi saya perlihatkan dibandingkan dengan ekuitasnya, tentu akan memberikan hasil seperti ini. Nah, kalau kita melihat di tahun 2023 posisinya 26,4 ya. Apa yang saya lihat di sini adalah DOS cukup baik ya dalam hal melihat dari sesuatu investasi yang ditanamkan. Artinya bisa memberikan hasil sebesar 26% untuk setiap apa yang ditanamkan dalam Rp1 investasinya. Kalau ini tahun 2024 kelihatannya hanya 1 bulan tidak bisa memberikan cerminan untuk gambaran return equity-nya ya. Nah, sampai sejauh ini inilah yang telah dicapai oleh DOS untuk kurun waktu 3 tahun yang dipresentasikan, yang juga dipaparkan di dalam prospektus ya. Ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa mendapat gambaran bagi kita semua, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal yang mungkin kurang berkenan atau mungkin salah dalam penyampaian, dapat dikoreksi berikutnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Baik, terima kasih kepada Pak Edi atas penjelasannya. Selanjutnya, kami ingin mengundang Bapak Yuga Nugraha selaku Direktur Investment Banking dari PT Samuel Sekuritas Indonesia untuk melanjutkan sesi pemaparan materi. Kepada Bapak Yuga Nugraha, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya dan atas kesabarannya kepada Bapak dan Ibu semua mengikuti acara public expose ini. Tadi kita sudah melihat dengan cukup detail penjelasan yang diberikan oleh manajemen PT DOS. Izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai rencana offering structure dari IPO PT DOS ini. Jadi yang akan ditawarkan adalah sebanyak sekitar 26%, up to 26% dari saham, sejumlah 450 juta saham baru, dan ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Mungkin yang perlu diketahui di sini ada dividend policy sebesar up to 30% dari rencana return earning yang diperoleh. Dengan rencana struktur seperti ini, kita mengharapkan kisaran harganya itu di sekitar 130 hingga 135 rupiah per saham, dan kegunaan atau hasil dari IPO ini seluruhnya akan digunakan untuk sebanyak 72% untuk working capital perusahaan dan sekitar 27% untuk rencana pengembangan perusahaan dalam bentuk capex. Lembaga profesi penunjang yang membantu kegiatan IPO ini sebagai underwriter adalah kami dari Samuel Sekuritas Indonesia. Konsultan atau lembaga konsultan hukumnya adalah dari kantor William Hendrik dan Siregar Joyonegoro Law Group. Auditornya adalah dari kantor akuntan publik Heliantono dan rekan. Saya registrar adalah dari PT Adimitra Jasa Korpora dengan notari dari Sugiharyati.
kira-kira indikatif timetable-nya kita sudah akan memulai book building-nya nanti pada tanggal 22 hingga 26 Juli dengan target untuk memperoleh efektif statement dari regulator pada akhir bulan Juli, sehingga diharapkan kita bisa melakukan penawaran atau masa penawaran pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus. Diharapkan listingnya sekitar tanggal 7 Agustus. Mungkin itu sekilas, nanti detailnya mengenai hal-hal teknis lainnya bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada MC. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya kepada Bapak Tahir Matulatan, Bapak Edi Yulianto, dan Bapak Yuga Nugraha. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada ketiga narasumber kami untuk sesi pemaparan materi yang sangat informatif mengenai pengembangan PT Global Sukses Digital Tbk secara keseluruhan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berpartisipasi dalam mengisi form pertanyaan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi Q&A, namun sebelum memasuki sesi Q&A, kita akan tunggu sejenak untuk mempersiapkan sedikit hal teknis. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, kami mengundang para narasumber sesi Q&A untuk naik ke atas panggung kepada Bapak Nyoman Widita Prabawa selaku Vice President Investment Banking dari PT Samuel Sekuritas Indonesia, Bapak Tahir Matulatan selaku Direktur dari PT Global Sukses Digital Tbk, dan Bapak Edi Yulianto selaku Direktur dari PT Global Sukses Digital Tbk. Kami persilakan untuk mengambil tempat dan bisa memulai sesi tanya jawab. Baik, sudah bisa dimulai ya Pak? Ya. Oke, saya izin untuk menanyakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, berapa valuasi DOS dan apakah dibandingkan dengan perusahaan sejenis masih tergolong murah? Mungkin dari Bapak Yuga, Bapak Tahir atau ya, Pak Edi bisa menjawab. Tes, terima kasih. Pertanyaan apa tadi? Terkait valuasi ya? Iya, terkait valuasi. Iya, jadi para hadirin semua yang di sini, kami dan juga cukup intens berdiskusi dengan perusahaan gitu ya pada masa pembentukan valuasi. Untuk IPO ini akhirnya kami setuju dan sepakat untuk menawarkan ke publik pada valuasi dengan multiple price to earnings di angka kisaran 8 kali dalam range-nya ya. Tentunya kita menggunakan forward looking post IPO ya di tahun 2024 untuk valuasinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini murah atau tidak gitu ya. Tentunya kami telah menghitung dengan adanya beberapa perusahaan sejenis yang ada di Bursa Efek Indonesia, secara rata-rata di sektor itu masih di angka 9 kali. Jadi kami harapkan dengan valuasi yang kami tawarkan di 8 kali ini memberikan suatu discount to sector average yang cukup menjanjikan gitu ya. Tentunya ini kita harapkan bisa mendorong partisipasi publik yang sangat baik. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini mungkin juga lebih spesifik kepada Pak Yuga selaku dari pihak sekuritas. Pak Nyoman. Pertanyaannya adalah apa pertimbangan dari Samuel Sekuritas bersedia menjadi underwriter dari DOS Indonesia? Baik, mungkin ini berangkat dari pertama kali meeting bersama Pak Tahir dan tim ya.
Dari awal meeting pertama pada saat kita berdiskusi, pemaparan dari Pak Tahir dan tim, itu kami melihat bahwa di dalam pasar modal itu biasanya investor ataupun para sekuritas itu melihat perusahaan, memvalue perusahaan mayoritas dari dua hal. Pertama adalah dari manajemen, bagaimana dia mendrive perusahaan tersebut dari awal hingga saat ini sebelum akhirnya membutuhkan ekspansi dengan penambahan modal lewat pasar modal. Lalu kedua adalah prospek pertumbuhan. Nah, dua faktor ini yang saya melihat dan kami tim dari Samuel Sekuritas melihat sangat potensi yang sangat besar pada DOS. Pertama dari manajemen dan Pak Tahir dari membawa perusahaan ini di hampir 20 tahun berdiri, itu passion yang kuat di dalam sektor videografi dan juga foto itu sangat luar biasa, dan tentunya itu sudah terrefleksikan di dalam result keuangan yang sangat bertumbuh dengan baik selama tahun ke tahun. Kedua adalah memang dari tren ke depan dalam dunia digital ini, itu adalah dunia yang masih sangat dinamis dan sangat prospek pertumbuhannya sangat kuat. Itu kita melihat bahwa kami yakin dan tentunya sangat terhormat untuk diundang dan bisa mendampingi tim DOS dalam prospek IPO ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita bisa langsung lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya bisa dijawab oleh siapapun, baik Pak Nyoman, Pak Tahir atau Pak Edi, yaitu mengenai bagaimana animo investor atas IPO DOS ini. Saya dulu. Oke, karena kami sebagai sekuritas bisa menilai ya, memonitor gitu ya, dari dimulainya ada announcement dari izin publikasi OJK hingga hari ini, animonya sangat banyak, terutama kepada kami. Mungkin tentunya Pak Tahir sebagai pemilik juga banyak yang mengontak gitu, karena itu berpartisipasi. Jadi again, karena dari structure yang kita desain itu memang ingin mengakomodir partisipasi masyarakat yang kuat, ini sudah mulai terrefleksi, dan tentunya nanti setelah pernyataan efektif dan harga sudah ditentukan secara final, ini akan menjadi boost ke masyarakat yang akan lebih luas lagi. Mungkin itu dari saya, Pak Tahir. Secara animo sih menurut saya luar biasa ya, dan appreciate banget, banyak banget. Ya saya nggak tahu mengenai dari sisi sekuritas karena tim sekuritas yang bisa melihat secara langsung, tapi saya lebih melihat dari sisi respon daripada teman-teman sekitar ataupun teman-teman dari komunitas, teman-teman dari customer, semuanya menyambut sangat positif ya tentunya, karena dengan harapan mereka sama juga dengan misi kita dengan IPO-nya DOS. DOS ini harus bisa lebih berkontribusi dalam komunitas fotografi dan videografi ya, mulai dari produk, mulai dari produk ataupun services. Ya itu sih. Mungkin dari Pak Edi ada mau ditambahkan? Oh cukup. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa animo dari IPO ini sangat mendapatkan respon positif ya dari teman-teman sekitar dan pastinya. Iya pastinya. Oke. Kalau gitu kita juga bisa lanjut ke pertanyaan keempat. Yaitu how does the company plan to scale its operations post IPO? Oke. Post IPO apa yang company ingin lakukan? Tentunya dengan post IPO ini ya kita akan growth market daripada DOS sendiri ya, mulai dari mulai dari produk, mulai dari memasukin area-area baru yang memang DOS belum ada di sana, dan juga tentunya dengan begini networking kita akan menjadi lebih besar ya, itu sih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Edi, apakah ada yang mau ditambahkan? Jadi kalau dari sisi post IPO ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Tahir dalam paparannya, itu adalah mencapai satu impian ya, di mana hal itu harus dikejar melalui satu konsistensi, kesungguhan dalam hal mengimplementasikan semua rencana-rencana bisnisnya. Dan kalau saya melihat dari capaian-capaian yang telah dilalui oleh DOS, saya yakin bahwa DOS sendiri akan konsisten dan akan tetap menjaga
konsistensi seperti itu untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi disampaikan. Jadi dalam post IPO ini apa yang memang tadi disampaikan oleh Pak Tahir dalam rencana-rencana bisnis berikutnya, tentu kita juga akan kembali lagi kepada apa yang memang sudah dipercayakan oleh masyarakat, dalam hal ini memberikan satu dukungan di mana penggunaan dari setiap rupiah yang ditanamkan oleh para investor, kepercayaan ini akan benar-benar bisa dipergunakan untuk mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Seperti itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Edi dan Pak Tahir. Kita bisa lanjut untuk pertanyaan berikutnya, yaitu what are the company's key growth drivers? Apa yang menjadi kunci daripada growth company ya, kira-kira begitu ya? Iya betul Pak. Ya, yang menjadi kunci daripada growth-nya company tentunya dengan berhasilnya kita membawa produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan di market Indonesia yang dan juga bagaimana kita entering the new market ya. Itu yang salah satu menjadi key daripada growth daripada DOS sendiri sih. Entering new market and product dan juga tentunya lebih banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi ya dengan berbagai pihak. Baik, untuk Pak Edi apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup. Baik, lalu kita masuk ke pertanyaan terakhir. Mungkin ini pertanyaan yang cukup penting dan menjadi background dari dilaksanakan IPO ini, yaitu why is the company going public? Mungkin kepada Pak Tahir. Why is company going public? Iya betul. Ya tentunya going public atau menawarkan saham di publik, salah satu alasannya adalah untuk raise kapital supaya dengan adanya kapital ini kita bisa mewujudkan rencana-rencana kerja kita ataupun mimpi-mimpi besar yang pengen kita lakukan. Ya kalau misalnya gampangnya tentunya bagaimana kita bisa entering more new market, bagaimana kita bisa menghadirkan produk-produk yang lebih punya inovasi ataupun kualitas lebih tinggi, dan tentunya adalah leverage more relationship dengan para brand ataupun brand principal ya tentunya. Ya, most of it tentang to raise capital market sih, ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Edi atau Pak Nyoman ada yang mau ditambahkan? Sedikit menambahkan juga Mbak ya. Mungkin salah satu tambahan dari yang tadi Pak Tahir telah sampaikan adalah menjadi going public ini juga membuka peluang yang luas pada seluruh masyarakat. Mencapai penetrasi market yang lebih luas lagi dari saat ini begitu ya. Dan di samping dia hal yang sama juga, ini bukan menjadi juga membuat DOS menjadi lebih transparansi dan membuka bahwa adanya feedback dari masyarakat yang langsung direct diterima oleh Pak Tahir sebagai pemilik dan juga seluruh manajemen gitu ya. Jadi itu mungkin aspek-aspek lain yang membuat kenapa IPO ini menjadi penting. Lalu terakhir adalah membuka masyarakat untuk menjadi family dan juga partisipasi untuk bersama-sama DOS menjalankan journey-nya ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tahir dan Pak Nyoman atas jawabannya yang sangat lengkap dan informatif. Mungkin untuk pertanyaan yang masuk dalam Google Form hanya itu saja. Kepada para Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin apakah ada yang mau bertanya mengenai segi finansial yang telah dijelaskan oleh Pak Edi saat pemaparan materi tadi? Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menaikkan tangan dan mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung saat sesi Q&A ini. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Sayang sekali untuk sesi Q&A session pada hari ini sudah selesai. Mohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin sekalian apabila ada pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan karena waktu yang sangat terbatas. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan tadi dan telah dijawab oleh ketiga narasumber kami dapat menjawab dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.
Tak terasa, tibalah kita pada penghujung acara dan kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri di tempat dan saya juga izin memanggil Ibu Imelda Gunawan selaku Komisaris Utama dan Bapak Stefanus Domingo Laksmono selaku Komisaris Independen dari PT Global Sukses Digital, serta seluruh Dewan Komisaris dan wakil dari Sekuritas untuk segera naik ke atas panggung. Baik, dari fotografer apakah ada sesi foto lagi bersama penonton atau sudah cukup? Oke, sorry. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi makan siang. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan dan sedikit informasi bahwa di sini ada fasilitas foto booth yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu hadirin sekalian selama waktu sesi makan siang ini. Terima kasih. Oh ya. Oke, yang mau makan siang silakan, tapi mungkin saya mau mengundang teman-teman brand supplier dulu untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama yuk. Yuk, tim foto, ayo brand supplier semuanya gabung aja rame-rame, yuk. Habis ini the loyal customer, kita foto bareng, teman-teman fotografer, videografer foto bareng, lalu keluarga kita foto bareng ya. Yuk, ayo let's go. Just go up. Ayo Pak, we go together. Halo. Oh iya, halo. Halo. Oh, thank you. Ayo, teman supplier ataupun brand masih ada? Om Steven? Wait. Ayo. Hah? 2 baris susah. Bisa. Bisain pokoknya. Oke. Oke, 1, 2, 3 ya. On 3 kamera. Formal dulu, formal. Jangan musuhan ya, tolong rapat ya. Brand jangan musuhan tolong ya. Hari ini nggak ada yang musuh teman semua. Oke ya. Oke, thank you for coming. Yeah. Please have lunch. Thanks so much. Yes, Isan. Thank you. Dari? Oh, Aslindo. Halo. Halo bos. Ya. Halo Pak. Iya, dari? Oh, Lini. Oh iya, halo bagus. Kenal. Thank you for the support ya. Oh iya, orangnya lihat ya. Oke. Support terus ya.
Next dari teman-teman customer, mungkin gabung aja yuk dengan teman-teman fotografer. Ayo teman-teman fotografer, kita foto dulu, fotografer, videografer, KOL, ayo, and customers, let's take a picture together. Ayo. Teman-teman jasa profesi mana semua ya? Ada semua lengkap gak ya? Mau foto sama Pak Krisna, Rinaldi, Pak Hendrik mana Pak Hendrik? Pak Hendrik masih ada nggak? Bapak Hendrik, Bapak Hendrik, Bapak Hendrik. Ayo naik dulu, silakan. Pak Abi, Riza, Om Agus. Hai, ya, thank you. Ayo teman-teman, fotografer, KOL, videografer, let's go. Charles, foto dulu Charles, masa makan dulu? Ayo foto dulu, makan tenang aja. Mana lagi? Ada Kopi. Halo. Let's go. Ayo, teman-teman KOL, customer, loyal customer. Ayo dong, siapa lagi nih? Jaki, ayo. Masih ada nggak di sana? Udah? Hah? Kang Asep. Aman ya? Nah, bagus kan? Supaya antrian makanannya nggak panjang. Kita panggilin foto dulu. Yuk foto, kita bikin 2 baris yuk. Ya, gue di bawah aja nggak apa-apa. Ayo. Nah, sebagian di bawah yang berasa masih kuat lututnya. Yang masih kuat lututnya di bawah. Oke. Oh gitu. Ayo, sini. Di tengah. Udah. Jangan ngatur. Punya dos nih gua nih. Ya. Video dong, video. Hanya di dos 4 kali, oke. Tunggu. Oke. 1, 2, 3. Hanya di dos. Thank you. Susah naiknya. Thank you loh for coming. Thank you, appreciate it. Thank you. Ya, thank you. Pak Om Darwis ini dari Solo ke Jakarta ini. Oh ya. Ya, my lovely family. Hai. Imelda Gunawan. Family picture, come on. Family kok. Yang familynya dikit nih, soalnya lainnya di Makassar. Cek. Together. George. Ayo, family. Dia. Thank you for coming.
Friends yang ada friends. Nih. Jasa profesi dulu nih, mana nih, masih ada nggak? Tim jasa profesi masih ada nggak? Ada ya? Pak Andri, Pak Hendrik mana Pak Hendrik? Hah? Udah pulang? Ayo kita aja. Hah? Oh pas listing ya? Bu Notaris, Bu Sugi mana? Nggak datang ya? Ayo udah kita aja sini. Felix. Nggak apa-apa. Pak Edi mana Pak Edi? Tim banting tulang nih. Mana Pak Edi? Gak ada ya? Oke. Iya, ntar gue share di grup. Thank you loh, thank you. Pak Kris, lu traktir gue makan. Yang berasa temenan sama saya boleh dong naik kita foto. Yang berasa teman. Kalau yang berasa teman, nah, yang berasa teman jangan makan dulu. Yang berasa teman sama saya dong. Yang belum naik foto tadi, yang berasa teman naik. Ya. Yang berasa teman. Edwin, Ben. Jangan makan dulu. Yeah. Kita foto Bang. Habis ini Bang. Chris. Anton mana? Thank you. Come on. Hah? Habis ini. Thank you, Jong. Aduh, jadi gua. Ya, serius lagi kesel. Anton. Siapa lagi ya? Masih ada nggak ya? Udah ya? Oh, oke. Bos gue. Ini bos apa? Ntar gue kenalin. Ntar gue kenalin semua. Ini bos-bos gede semua. Oke, foto dulu, foto. Kalau di sini istri bos. Debbie sama Marvin masih di sini gak? Debbie, Marvin. Iya masih ada gak ya? Debbie, Marvin ya? Ya udah jalan. Oke. Thank you. Let's go. Ya. Makan dulu. Ya. Film. Ini film nih, Indian Group. Thank you. Karyawan orang India juga ya? Oh iya dong. Gua ininya deh orang India keluar. Bank partner, teman-teman bank partner boleh, ayo gabung aja semua dari BCA, OCBC, Maybank, siapa lagi ya yang datang ya? Nih bank partner yang selalu mendukung DOS. Halo. Dari semuanya, oh ya, habis itu rental. Habis itu teman-teman rental ya. Thank you Cici. Iya. Thank you. Udah salaman dari tadi udah. Ini yang ketiga kali ngapain salaman? Udah 3 kali gitu salaman. Ayo. Dari BRI ya, Bu Nini. Ih nggak lihat dari tadi.
Ini pentingnya, ikut. Ini pentingnya harmonisasi ya. Hah? Ke bawah bantalku aja. Ayo lihat kamera. Thank you semuanya, thank you Erlen ya. Oh iya, hati ya, thank you Erlen. Thank you. Pamit makan dulu. Teman-teman rental dong, ayo teman-teman rental. Salvero dari BSM, dari CLA, gabung aja sini dari Laspro, Pak Ajis. Ayo kita foto dulu yuk. Dan terakhir, tim DOS kumpul semua. Kita minta fotografer yang fotoin nanti ya. Banyak fotografer di sini. Tadi berarti udah semua ya. Supplier, customer, B2B. Oke. Ini juga teman-teman rental salah satu fondasi kuat yang membantu DOS mencapai kesuksesan seperti ini. Luar biasa, terima kasih banyak atas supportnya selalu. Terima kasih banyak atas supportnya selalu. Ayo. Foto. Thank you sekali lagi udah datang. Support terus DOS-nya ya. Belanja yang banyak. Jangan lupa beli sahamnya. Kalau udah beli saham, beli barangnya biar naik. Thank you. Sukses. Iya. Tim DOS, mana tim DOS? Hei, gak ada suaranya. Aduh. Mungkin ada fotografer yang berprofesi fotografer mau volunteer untuk fotoin kita. Oh, ada. Iya, this is the team. Belum semuanya sih, tapi yang ada aja. Cimel mana Cimel? Wih, ada fotografer, videografer. Emang kolaborasinya luar biasa. Gaya formal dulu ya, jangan bikin malu-malu. Gaya formal dulu. Biar ada dokumentasi formal dulu. Oke. Kelihatan nggak? Yang dekat. Dit, formal dulu. Formal dulu. Oke, gaya kocak ya, on tree ya. Gaya tiba-tiba. Gaya bukan kocak, tapi lebih simpel aja. 1, 2, 3. Video. Video ya. Ini apa nih? Hanya di biasa 2 4 kali. Oke. Udah video belum? Banyak yang ngajar. Oke, hanya di DOS. Thank you semuanya. Dah makan ya. Ada yang gue lupa gak ya? Gak ada ya, beres.
bareng Nikon, sharing bagaimana how to improve your food photography. Sebenarnya sharing gimana caranya kita bisa bikin storytelling, gimana caranya supaya fotonya bercerita, bagaimana caranya kita memanfaatkan properti-properti pendukung supaya makanan kita tidak melulu harus straight to the food. Yang harus dilakuin, pertama siapin konsep, jangan males explore untuk bikin konsep-konsep yang baru, karena food fotografi itu kan luas, jadi explore terus supaya menghasilkan karya-karya yang lebih luar biasa. Kebetulan aku memang dari dulu Nikon user, cukup puas sama warna-warna Nikon karena memang aku dari dulu kayaknya matanya mata Nikon. Warnanya kontras, warnanya juga asik, untuk dynamic range-nya juga luar biasa. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari sisi food stylistnya sama food lighting, juga cara pengambilan foto yang bagus dan baik untuk eventnya cukup menarik ya. Udah dikasih beberapa sesi foto-foto makanan dengan berbagai konsep, jadi lebih terbuka wawasan kita mengenai food fotografi. Nah, semoga kedepannya DOS bisa memberikan workshop-workshop yang jauh lebih menarik lagi. Ya, saranku buat teman-teman yang baru nyemplung di food fotografi atau mau menekuni food fotografi, kuasai terus bagaimana cara komposisi, plating, cahaya yang baik untuk food fotografi, explore terus dan terus berkarya. Thank you, Nikon! Thank you,